Tahu saya dari Depok ya. Bukan, Pak. Dari mana, Pak? Kemayoran. Oh, Kan dekat sama Kemayoran. ente. Oh iya, Kan kita dekat Kemayoran. tuh di Cempakawangi ya. Cempakawangi Cempaka Baru. Cempaka Baru, Pak. Ah ya, kita seberang-seberangan. Saya di Kalibaru. Oh iya, KTP kita sama, Pak. Ah, siap. Oke, oh ada dari Binjai juga nih Bu Juleha ya. Masya Allah. Kemudian dari Muntilan, Magelang, Pak Slamet Widodo. Kalau Pak Slamet juga sudah tidak asing lagi nih. Ada Bu Mulyana dari Cikarang. Kemudian dari mana lagi nih Bapak Ibu? Boleh kenalan ya, yang terutama yang baru kenal ya. Dari Bogor, Pak Sarsito ya. Tetangga kita ini Pak Sarsito dari Bogor ya. Oke, terus dari mana lagi nih Bapak Ibu? Ini ada siapa nih ya? Ada Ibu Nura, kemudian ada siapa lagi nih? Bu Retno, kemudian Pak Harsono dari Sumeneb, Madura. Oh, Bu Retno dari Solo ya. Ini luar biasa nih dari beberapa kota di Indonesia. Dan ini saya pengen tahu nih Bapak Ibu, boleh open mic boleh, atau misalnya mau chat boleh ya. Ini kan program kita ini di Sujok Indonesia ya. Ada pembelajaran, oh ini ada dari Bandung juga nih Pak Yayan ya. Di Sujok Indonesia ini sebetulnya ada banyak program pembelajaran, terutama ada yang bentuknya workshop ya, ada yang sharing session seperti ini, ada yang FIQ, karena kita memang juga ingin memberikan edukasi kepada sebanyak-banyak orang terkait dengan pengobatan sujok ini ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ini ada yang sudah praktek sujok atau baru mau praktek, atau kadang mungkin ada kendala apa dalam praktek sujok? Boleh dong, ada yang mau open mic boleh atau di chat boleh? Silakan. Atau ada yang masih bingung apa itu sujok? Atau sudah jelas semua? Nah, ini Pak Yudi, Masya Allah, ini mahasiswa teladan kita nih Pak Yudi. Apa kabarnya Pak Yudi, sehat? Alhamdulillah. Lagi praktek Pak? Lagi dinas sore nanti. Oh, dinas sore. Jam berapa di sana sekarang Pak? Jam 5:30 Setengah 6 pagi ya? pagi. Oh, Pagi. oke ya. Di Qatar ya Pak ya? Di mana? Kuwait. Oh, Kuwait. Nah, ini ada juga yang dari Kuwait ya. Luar biasa sekali nih. Insya Allah ya. Terima kasih Pak Yudi sudah bergabung dengan kita. Boleh Bapak Ibu sebelum kita mulai ya, saya ingin tahu dulu nih Bapak Ibu datang ke sini, ada yang kira-kira ada pertanyaan apakah, atau apa yang diharapkan, atau setelah praktek mungkin masih ada kesulitan apa, boleh? Di chat boleh Pak, atau open mic juga boleh. Nanti kita akan bahas sama-sama dengan Pak Heriza ya. Nah, oke, ini ada dari Pak Slamet Widodo. Alhamdulillah sudah praktek untuk teman dan tetangga dengan terapi warna zona pelintir. Wih, ya, dipraktekkan semua nih ya. Oke, jadi kalau aplikasinya kan kalau sujok tuh ada warna, kemudian disebutkan tuh Pak Widodo itu ada ada pelintir ya, ada twist, ada zona, ada biji, ada apa lagi tuh? Banyak ya. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu dalam mempraktekannya ada nggak kesulitan atau kendala atau apapun yang ingin Bapak Ibu selesaikan? Masalahnya boleh ya. Silakan di chat atau diketik di kolom chat ya, sehingga itu jadi akan menjadi bahan pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Atau ada yang mau open mic juga boleh ya, silakan. Oke, saya coba tanya dulu deh Pak Yudi. Pak Yudi gimana? Sudah praktek sejauh mana nih untuk sujoknya Pak Yudi di sana? Saya sudah mempraktekkan warna, juga twist, juga magnet. Alhamdulillah banyak manfaatnya.
banyak Allah ngasih kesembuhan lewat itu, terutama ya buat diri sendiri gitu kan, pada keluhan-keluhan langsung aja diterapkan ilmunya. Kedua, kadang-kadang kita punya teman yang bermasalah, misalnya yang twist, yang emang subhanallah twist itu cepat juga ini reaksinya itu. Kayak main-main gitu, tapi hasilnya luar biasa gitu. Kemudian saya akan di Sujok Academy ya menerapkan juga ilmu magnetnya gitu. Alhamdulillah, masya Allah, saya semakin tertarik. Tetapi semakin lama mempelajari Sujok, semakin maksudnya ilmu saya itu persen lebih jadi sedikit gitu ya. Karena Sujoknya sangat kuat gitu. Sujoknya sangat luas gitu, sangat luas. Iya. Dan kelihatannya teknik-teknik yang diterapkan itu tidak tidak kaku. Kadang-kadang masalah yang sama, tetapi caranya berbeda, tetapi alhamdulillah hasilnya subhanallah luar biasa. Gitu. Semakin tertarik, tapi emang harus fokus dan mempraktekkan. Gitu. Oke. Saya alhamdulillah beruntung lah bisa ketemu Sujok. Jadi meskipun saya jauh di Kuwait, misalnya keluarga juga ada yang di Indonesia, kalau ada masalah tinggal di video call, begini caranya, alhamdulillah sekali rilis. Bisa seperti itu ya Pak ya, jarak jauh gitu ya? Iya, tinggal gini aja, gini. Kayak main-main ya Pak Yudi ya? Kayak main-main ya, tetapi hasilnya subhanallah. Yang gimana ya, emang sangat diperlukan untuk masyarakat Indonesia, terutama yang jauh gitu dari pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi bisa melakukan sesuatu yang simple, tetapi hasilnya masya Allah luar biasa. Meskipun emang secara ini kurang mengerti gitu ya, kenapa nggak bisa? Gitu. Kalau hasilnya bisa begitu, padahal sesederhana begitu gitu ya. Seringnya pakai apa Pak Yudi kalau Pak Yudi? Kalau treatment penyakit warna dicampur aja. Kalau campur. Kondisi kombinasi gitu ya? Ya kombinasi. Kadang apa yang seperti kata Pak Herija kan, apa yang pertama ingat itu aja lakukan gitu. Kalau pas ingat lagi warna, terapkan aja warna gitu. Kalau pas ingat twist, kita merasa bahwa twist itu yang harus dilakukan saat itu, lakukan aja. Kalau pada saat dia mikir kita ada magnet, kita terapkan magnet. Tapi semuanya alhamdulillah banyak ininya, gitu. Manfaatnya banyak membantu begitu ya. Jadi sangat baik kalau misalnya dipelajari sama seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Karena sangat bermanfaat sekali gitu. Bahkan tidak perlu, terutama yang itu yang korespondensi dasar gitu atau warna sangat simpel gitu ya. Emang kalau magnet mungkin harus lebih belajar lagi. Jadi kalau warna, kemudian twist, kemudian itu lebih simpel dipelajari sama masyarakat umum gitu. Nah gitu kan saran saya kepada masyarakat ya belajarlah Sujok gitu. Dan kepada admin Sujok juga semaksimal mungkin menyebarluaskan ilmu Sujok ini begitu. Karena sangat bermanfaat masya Allah buat masyarakat itu. Mungkin segitu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yudi ya. Kalau Pak Yudi di Kuwait memang asli orang Indonesia yang kerja di sana ya Pak ya. Nah, di Arab itu juga malah ada yang pernah belajar Sujok ke Indonesia Pak. Oh gitu. Dari Arab langsung, orang Arab langsung Pak. Iya. Datang ke Bogor, ke Jakarta, alhamdulillah ya. Dan beliau juga mempraktekkan di sana Pak. Jadi waktu musimnya COVID ya, banyak COVID. Dulu belum ada twist Pak. Jadi beliau modalnya modal probe aja Pak. Dia kemana-mana bawa probe gitu ya. Dan alhamdulillah biiznillah juga
bisa ini ya, bisa rilis gitu ya. Iya, ya rilis ya, bisa rilis, Masya Allah ya. Pertama ya saya sendiri kan, saya sebagai manusia ya, kadang-kadang mengalami satu masalah. Jadi persoalan masa gimana ya, kesehatan itu perasaan jadi simple gitu, simple saja. Gitu. Ada sesuatu rilis aja dengan sujud. Insya Allah bismillah bisa rilis gitu, tanpa ribet lah gitu. Tanpa ribet ya. Jadi ya begitulah ya. Semoga sujud ini bermanfaat bagi orang Indonesia, khususnya kaum muslimin lah gitu. Semoga mereka pada sehat dengan simpel dan sederhana dan ya apa namanya ekonomis gitu. Nggak perlu banyak uang. Itu yang paling penting ya Pak. Ya itu ya. Karena kan kita sendiri tahu kan kayak apa namanya taraf hidup Indonesia kebanyakannya bagaimana. Jadi kalau sujud itu ya nggak perlu banyak apa namanya, nggak perlu mengeluarkan kocek yang banyak gitu. Sedikit gerakan hasilnya lumayan gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Yudi atas sharing-sharingnya pada kesempatan pagi hari ini ya. Jadi saya coba sedikit ya review apa yang disampaikan Pak Yudi. Sebenarnya ini ilmunya ilmu simple, ilmu mudah gitu ya. Apalagi kalau untuk masyarakat Indonesia gitu. Dan bisa dipraktekkan dimanapun. Bahkan tadi Pak Yudi itu ketika ada saudaranya, keluarganya di Indonesia yang mengalami keluhan sakit, nah itu tinggal dipandu saja menggunakan video call ya. Alhamdulillah juga rilis. Dan tentunya di sini Bapak Ibu ada yang sudah ikut ya, seperti Pak Yudi, kemudian ada Bu Mulyana ini ikut Sujok Academy program 1 tahun ya. Kemudian juga ada yang baru mulai gitu ya. Ada yang ikut di grup WA-nya saja, kemudian banyak info, ada yang hanya lihat di YouTube ataupun misalnya di Instagram gitu ya. Sebetulnya dengan kita mencontoh saja itu bisa rilis ya, asal kita yakin gitu. Pokoknya contoh gitu. Misalnya cara menangani sakit kepala gitu kan, misalnya pasang biji, pasang magnet, atau misalnya dilakukan tekanan dan lain sebagainya, lakukan seperti contoh. Tetapi kalau misalnya kita ingin mendalami keilmuannya ya memang mesti belajar gitu. Jadi kita terasah gitu ya. Bukan hanya kalau lihat contoh kan harus nyontek dulu tuh. Baru dipraktikkan, itu bisa juga gitu. Dengan belajar juga sebetulnya insya Allah akan jauh lebih mudah bagi kita. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang masih baru gitu ya, ada yang masih bingung gitu ya. Kalau saya lihat di chat ini masih bingung gimana cara memberikan warnanya untuk setiap keluhan penyakit. Nah, nanti kita akan bahas ya tentang sedikit ya warna itu seperti apa. Karena secara teori memang ada beberapa teori warna ya yang ada di Sujok. Kemudian saya baru gabung untuk belajar terapi sujok, bagaimana prosedurnya. Nah, ini nanti boleh Pak Setio ya, dari Al-Madiuni, dari Madiun ya. Kalau mau belajar seperti Pak Yudi, Bu Mulyana, itu ada di Akademi Sujok Indonesia. Ya, nanti ada program yang 1 tahun, ada program yang kita khusus untuk yang basicnya ya. Kemudian ada juga ini dari Klaten ya, ini nanya tentang diabetes. Diabetes ini nanti kita akan rilis ya Bapak Ibu, ada produk kita nih terkait dengan diabetes, itu cukup dengan magnet. Nah, jadi nanti kita akan mengetahui fotonya seperti apa, cara penggunaan magnetnya seperti apa, nanti akan diinkludkan juga videonya. Jadi sebetulnya untuk semua penyakit diabetes ya, siapapun itu gitu ya, apapun kendalanya, nanti bisa contoh saja pasang magnetnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa rilis ya. Oke, sepertinya ini Pak Heriza sudah siap untuk sama-sama kita diskusi dengan Bapak Ibu semuanya di
Zoom meeting ini. Kita akan sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heriza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya? Sama-sama Sehat, merah Pak? kita. Oh iya, sama-sama merah. Cuman merahnya sama nggak? Sujud juga ya, sama ya? Oh, sama Iya. juga. Boleh nih Bapak Ibu kalau ada yang mau kaos kita nih sujud ya. Nggak janjian ini padahal beda tempat nih kita sama Pak Heriza. Nggak janjian, betul. Nggak janjian ya. Baik Pak Heriza, ini ada beberapa orang yang sudah kenal gitu, ada yang juga masih baru, mungkin ya kita diskusi saja ya seputar tentang sujud. Tadi ada beberapa pertanyaan tentang diabetes, kemudian juga ada yang masih bingung. Nah, nanti kita ngalir saja ya Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang open mic boleh, yang open video juga silahkan gitu ya, yang langsung raise hand. Nah, kita diskusi saja, jadi nanti tidak satu arah dengan Pak Heriza ya. Nah, di sini alhamdulillah sudah ada 37 orang ya yang sudah bergabung, dan nah, ini juga ada Presiden Perpasi kita nih, Abang Aidil. Nah, oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Aidil. Assalamualaikum Bang. Ini sudah on belum ya Bang Aidil ya? Oh, kayaknya masih belum on ya. Oke. Baik, sepertinya langsung saja Pak Heriza kita mulai sharingnya seputar sujud ini, sujud coaching ya. Saya persilahkan kepada Pak Heriza untuk membukanya. Silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hudatan bilisan yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi-pagi kita kerja ini ya. Jam kerja, Bapak Ibu masih sempat untuk ikut kelas seperti ini. Mudah-mudahan waktu kemudian kesempatan yang diberikan itu bisa menjadi amal kebaikan buat kita semua Bapak Ibu ya. Yang kedua, yang menarik tadi kalau mendengar apa yang sudah disampaikan Pak Yudi ya kan, ataupun teman-teman yang lain yang juga sudah mempraktikkan sujud, terus terang alhamdulillah buat kita, karena memang dari awal kita punya misi supaya sujud ini dipergunakan oleh sebenarnya targetnya bukan hanya Indonesia tapi Asia Tenggara ya, supaya bisa belajar sujud. Dan bukan hanya belajar tapi juga bisa mempraktikannya sehari-hari Bapak Ibu. Sehingga ini menjadi habit atau kebiasaan baru buat kita. Dan tadi dari awal sujud itu memang simple, mudah ya gitu ya, sederhana, bahkan priceless ya, jadi murah ya dibanding dengan konsep pengobatan lain. Dan kalau kita belajar nyemplung ke sujud, Bapak Ibu ya, ya mungkin saya contohnya udah nyemplung lah ya gitu ya. Kalau bukan lagi kejebur tapi nyemplung. Nah, nyemplung sama kejebur apa ya bedanya Bapak Ibu? Kalau nyemplung itu disengaja. Nah, kalau kejebur? Kejebur terpaksa. Kecelakaan. Ya, jadi udah nyemplung, kejebur, terus kelelep gitu ya. Jadi sudah dari menyelam, Pak. Ya menyelam lah intinya ya, menyelam, mendalami dan membasahkan diri gitu ya, atau ya apa istilahnya yang pas ya. Intinya ya melihat memang sujud ini complete set. Jadi kalau dibilang complete set itu apa ya, kayak kita kalau yang komplit itu apa ya, kira-kira semuanya lengkap dan kita nggak keluar-keluar lagi gitu Bapak Ibu. Apa contohnya?
Ya komplit. Komplitnya itu dari, kalau kita lihat Bapak Ibu dari sistem korespondensi itu memang ilmu dasar dari Sujok Bapak Ibu. Jadi itu mengapa penting kita memiliki basic yang kuat dalam hal sistem korespondensi. Jadi korespondensi sistem itu adalah penemuan yang paling mutakhir ya, paling canggih dalam sistem Sujok ini. Jadi Pak Jiwu itu mendalami ilmu itu sangat lama ya. Jadi luar biasa lama dan ditulis dalam 10 atau 12 buku khusus untuk sistem korespondensi Bapak Ibu. Bahkan sistem korespondensi itu ada 22 jenis. Ya, jadi bukan hanya 1-2. Kalaupun dalam modul pembelajaran Bapak Ibu hanya mengenal sistem korespondensi standar, kemudian insect system ya, atau satu lagi sistem parsial. Ya, itu 3 itu aja itu juga udah luar biasa. Mengapa disebut standar sistem atau basic system? Karena memang itu yang menjadi kunci dasar dalam penemuan keilmuan ini Bapak Ibu. Jadi standar, yang namanya standar ya baku lah, dalam arti memang dia harus pakai itu. Ya, standar sistem atau basic system. Jadi ilmu dasarnya itu Prof. Pak Jiwu menemukan korespondensi bahwa tubuh besar kita ini sama dengan tangan atau kaki itu ya karena konsep ini. Ya, konsep standar, basic. Jadi itu mengapa ya alhamdulillah tadi siapapun yang menggunakan konsep standar atau basic ini, apakah dia menggunakan warna ya, atau dia menggunakan biji ya, atau dia menggunakan magnet, atau bahkan dia menggunakan jarum, atau bahkan dia hanya menggunakan probe gini ya, probe seperti ini, ya itu berjalan. Karena inilah memang standar sistem yang menjadi baku pembelajaran yang harus diketahui oleh siapapun yang belajar Sujok. Jadi ketika kita ikut level 1 yang diajarkan itu paling lama itu sistem standar, bukan sistem insect atau bukan sistem parsial. Maksudnya parsial itu contohnya animal insect ya, atau yang lain, bukan. Porsi paling besar yang Bapak Ibu ikuti ketika mengikuti standar pembelajaran ISA, belajar sistem korespondensi itu ya standar. Ya. Kenapa? Karena ini bisa dilihat orang bahwa ini kepala, ya, kemudian ini kaki, ini tangan. Nah, ketika orang sudah bisa punya framework seperti itu, dia sadar bahwa ternyata tangan ini sangat mirip dengan tubuh besar, maka dia bisa menggunakannya langsung. Dia tidak akan ada keraguan di situ. Dibanding ketika orang diajarkan bahwa ini tubuh loh. Ya, ini tubuh, ini kepala, ini dada, ini perut. Dari mana ngelihatnya? Benar nggak? Nggak semua orang bisa nangkep bahwa ini kepala, ini dada, ini perut. Ya. Atau tadi animal ini adalah kepala binatang gitu. Nggak bisa. Kalau dia nggak ngerti basic konsep dasarnya adalah standar korespondensi sistem. Ya, jadi sangat salah kalau ada yang lebih memfokuskan hanya di jari. Ya, jadi karena korespondensi itu bukan hanya jari, bahkan di ruas ini pun ada sistem korespondensi. Bahkan di ujung jari ini satu sistem korespondensi. Bahkan di kuku ini juga bisa lihat jantung di sini, bisa lihat paru di sini, bisa lihat mata di sini. Jadi itu mengapa penting buat kita teman-teman harus sadar ya bahwa
sistem apa yang harus kita semua kuasai lebih dulu, itu adalah standar korespondensi sistem atau basic korespondensi sistem. Itulah ilmunya Sujok. Ya, kalau mau kenal Sujok ya kenali itu. Ya. Jadi kenali sistem korespondensi basic. Why? Karena dari situ orang tahu bahwa ini adalah tangan, ya, 2 jari ini tangan, 2 jari ini adalah kaki, ya kan? Ini kepala. Ketika orang tahu itu langsung, ketika dia consciousness-nya udah tahu bahwa ini adalah kaki, maka dia tinggal cari sakit kaki cuma di sini. Sakit tangan cuma di jari ini. Sakit kepala cuma di sini. Udah gitu aja. Tinggal dia mau pakai apa setelah itu. Ya, dia cari titik nyerinya dengan probe bisa. Bahkan dia bisa ngobati langsung dengan probe ini gitu kan. Apa dia mau tekan, dia mau geser-geser, dia mau putar, ya, atau dia mau roller. Ya kan? Atau bahkan dia bisa menggunakan ring, cukup. Dan ini magic ring ya, magical ring Bapak Ibu. Jadi kalau mau sakit-sakit di kepala, ya cukup pakai ini. Ya, pakai ring di kepala. Sakit di tangan, sampai di bahu Bapak Ibu bisa pakai ini. Zoom. Oke. Sakit di kaki juga sampai Bapak Ibu bisa pakai ini. Nah, jadi apa yang harus kita kuasai ya ketika Bapak Ibu baru mempelajarinya adalah basic korespondensi sistem. Ya, bahkan dalam TTC ya, training for trainer, ISA ya, itu porsi standar korespondensi sistem itu paling lama. Ya, bagaimana kita bisa mempelajari mata itu di mana? Ya, di leher ini ada apa? Kemudian di paru itu di mana letaknya? Jantung ada di mana? Ya, kemudian endokrin sistemnya juga. Termasuk yang abdomen atas, abdomen tengah, abdomen bawah. Karena ketika kita langsung bisa menemukan titik nyerinya di sistem itu, kita bisa melakukannya dengan apapun. Ya, apakah itu mau langsung di titiknya atau di titik sekitarnya, ya. Terus kita mau pasang magnet seperti ini, Mama, ya bisa langsung gitu, ya langsung pasang magnet bisa. Jadi semudah itu tadi. Jadi ini ilmu yang mudah, jadi jangan sampai juga kita buat sulit, Bapak Ibu ya. Mengapa? Karena Prof. Agdiu sendiri membuka keilmuan Sujok ini. Ya, Sujok ini dibuka sama beliau, bahkan beliau membuat buku Sujok for Everybody. Jadi Sujok itu buat siapapun. Memang dari awal beliau seperti itu. Jadi Sujok itu for everybody, siapapun. Nah, ketika kita kenal nama Sujok, ya kita pakai Sujok mestinya ya. Karena kita belajar Sujok, kita bukan belajar yang lain. Ya, karena sekarang sudah mulai banyak teman-teman yang pakai nama lain juga gitu ya. Nah, jadi jangan takut pakai ilmu Sujok. Karena memang penemunya sendiri mengumbar-umbar ilmunya. Mengumbar-umbar itu saya bilang nggak ada yang disembunyiin. Ya, nggak ada yang ditutup-tutupin. Nggak ada yang itu milik beliau, nggak ada. Bahkan buku-bukunya pun jika kita beruang, maksudnya beruang tuh punya duit ya, bisa membeli buku itu dimanapun Bapak Ibu ya, bisa impor tuh di India, bisa impor di Rusia ya, bisa beli di Amazon atau di tempat yang lain. Jadi Bapak Ibu nggak akan kekurangan referensi ya, sehingga itu yang Pak Yudi bilang tadi, semakin jebur, semakin menyelam, semakin merasa nggak bisa apa-apa. Ya karena memang ilmunya itu luar biasa banyaknya, luar biasa dalamnya,
Dan satu yang menarik dari keilmuan ini, kita bukan hanya membahas terapi fisikal. Kita tidak dibatasi dengan fisikal. Fisikal itu maksudnya algoritma ya. Jadi rumusnya ini enggak gitu. Bahkan kita diajarkan yang lebih halus lagi, lebih halus itu dalam artian kita hanya pakai niat, kita hanya pakai intention, kita pakai consciousness kita, kesadaran kita, bahkan lebih mudah lagi. Namun tentunya tidak semua orang bisa seperti itu. Ya, tidak semua itu berarti dia harus dulu paham fisikalnya dulu. Ketika dia sudah paham fisikal, dia sudah automatically menggunakannya, maka satu saat dia pasti akan sampai pada konsep itu. Nah, sujok menggait kita ke situ, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan lagi teknikal ya. Kalau teknikal itu masih sangat dasar. Ya, jadi kalau teknikal itu masih sangat dasar. Namun penting buat kita bahwa ya kita harus melalui tahapan itu. Tahapan dasar dulu, ya, menengah, atas, sampai benar-benar kita ahli dalam keilmuan ini. Jadi ibarat pendekar belajar sujok ini seperti padepokan, Bapak Ibu ya. Padepokan itu ya Bapak Ibu diajari dulu latihan dasarnya dengan basic ya, basic korespondensi ya kan. Kemudian pakainya pakai senjata ya. Senjata itu bisa probe ya. Probe-nya model-model juga Bapak Ibu ya. Ini kalau kita lihat probe kita udah mulai banyak jenis probe. Ya kan? Ada yang seperti ini, yang bullpen, ada yang ini ya. Probe-nya banyak model. Kemudian kita juga diajari dengan ini ring massage. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ring massage seperti ini basic standar ya. Kemudian kita menggunakan instrumen bisa biji-bijian ya. Bisa juga menggunakan thumb seperti ini ya, thumb massage ya. Kalau Bapak Ibu lihat thumb massage seperti ini bisa kita pencet-pencet ya. Kemudian kita bisa menggunakan ring ya, ring yang besar seperti ini untuk di standar korespondensi. Jadi dari pakai alat, kemudian alat itu ada reaksinya dengan tekanan, kemudian seperti ini tadi ada tekanannya, kemudian kita rasa nyeri, sampai kita main hanya di jalur energi ya dengan menggunakan magnet batang seperti ini ya untuk di meridian ya, bisa di meridian meridian biol atau bisa di lokal ya. Termasuk kita bisa main juga sistem energi yang diajarkan Bapak Ibu bukan hanya sistem energi linier, bahkan sistem energi yang bulat seperti ini ya, cakra. Kita bisa pakai magnet cakra. Nah, sampai yang tadi level twist terapi kita hanya menggunakan boleh dibilang ya bukan juga pijatan, karena twist terapi itu bukan terapi pijat ya. Jadi twist terapi itu Bapak Ibu bukan pijat seperti halnya teman-teman pernah belajar pijat. Ya, kalau pijat itu lebih fisikal, main di otot, ya, main di muscle, main di tulang dan sebagainya. Kalau twist itu hanya main di energi sistem, ya. Energi sistem yang apa? Energi sistem yang spiral. Di tubuh kita ini ada spiral energi yang dia bisa mengcover bukan hanya energi yang lurus, linear atau meridian, bahkan dia juga bisa mengcover energi yang bulat, circle, cakra, dan sistem energi lokal ya atau diamond energi. Nah, jadi luar biasa Bapak Ibu, sampai kalau ibaratnya tadi silat itu sampai silat tangan kosong. Ya, jadi silat tangan kosong tanpa senjata ya, dimanapun kapanpun, bahkan kita bisa menggunakan twist terapi tadi sebagai
habit kita yang baru, ya. Terutama apa tadi? Untuk diri kita sendiri, ya, keluarga kita, ya. Sangat jarang terapis yang bisa menerapi dirinya sendiri dengan ilmu yang dia kuasai, maksud saya gitu ya. Sangat sedikit, nggak bisa dia ngerjain sendiri. Contoh terapi pijat, ya, bisa nggak mijet diri sendiri? Nggak bisa, gitu ya. Kemudian mungkin teman-teman yang bekam, ya, membekam diri sendiri, ya, bagian belakang nggak bisa juga, ya. Atau teman-teman yang kiropraktik, ya, mencoba, cuman kiropraktik sekarang banyak namanya, ya. Sesungguhnya itu ya mirip-mirip, ya. Itu nggak bisa mengkiro sendiri diri, ya kan? Dia butuh orang lain. Nah, sujok sangat memungkinkan kita melakukan terapi diri sendiri, Bapak. Nah, ini yang menarik, ya. Jadi memungkinkan kita melakukan terapi mandiri, dan itu bisa kita lakukan dengan banyak teknik, ya. Apakah mau sistem korespondensi, mau pakai biol meridian, mau cakra meridian, mau pakai zona, ya, mau pakai twist terapi, luar biasa. Nah, jadi tadi sangat setuju dengan pesan Pak Yudi agar setiap kita, siapapun, ya, membuka diri intinya dengan sebuah keilmuan yang baru yang sangat komplit, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau jadi jago probe bisa, ya, mau jadi jago magnet, oke, ya, mau jadi jago jarum, Bapak, bisa banget, ya, karena jarumnya pun kita, bahkan ini yang kita lakukan sekarang, Bapak Ibu, saya menggunakan jarum ini, apa? Ada yang tahu jarumnya? Ada yang tahu jarum ini jarum apa, Bapak Ibu? Press needle, Pak. Iya, press needle. Jadi press needle bisa dipakai, ya. Jadi kita bisa menggunakan press needle. Bahkan sangat bagus press needle ini kita pakai di terapi 4 titik. Karena terapi 4 titik itu energinya Newton, dia tidak membutuhkan arah, ya. Kalau kita pakai di meridian atau di cakra, kita butuh arah. Atau bahkan di ruas jari ini ada arahnya juga. Arahnya apakah ke atas, ke bawah, ke arah meridian atau kebalikan meridian. Tapi kalau dalam terapi 4 titik yang kemarin kita belajar, mungkin ada yang juga sudah ikut, itu hanya perpendikular. Jadi kalaupun pakai jarum, kita bisa pakai jarum seperti ini. Dan hasilnya luar biasa. Jadi banyak jalan menuju Roma. Nah, salah satunya ketika kita belajar sujok, memungkinkan kita menjadi menggunakannya dengan banyak senjata. Tinggal Bapak Ibu dengan pembelajaran ini mau jago di mana gitu. Mau jagoan di mana? Karena terus terang di Indonesia ini sendiri belum banyak jagoannya, ya kan? Jadi ketika Bapak Ibu belajar ini, maka memungkinkan Bapak Ibu ada di depan, ya, sebagai jagoan-jagoan baru. Ada yang jagoan pro, ada yang jagoan biji kacang hijau, umpama gitu, ya. Ada yang jagonya di ring system, ya, atau ada yang jagonya tadi di jarum. Nah, itu jadi sesungguhnya ketika tadi pembelajarannya pun banyak, luas dan sebagainya, Bapak Ibu juga jangan bingung. Saya mau jagoan di mana dulu gitu, ya. Karena ya pasti kita punya keterbatasan, pasti kita punya preferensi. Maksudnya preferensi itu pilihan. Nah, pilihan itulah yang silahkan kita masterisasi, kita dalami. Dan itu juga yang kita mendorong teman-teman yang sudah belajar, ya, belajar sujok, kita pingin teman-teman itu bisa memilah dan memilih tadi. Saya itu pingin jago di mana gitu. Saya pingin jagoan magnet. Ya udah, jadi kuasai magnetnya, ya.
Untuk menguasai magnet berarti apa? Ya setiap hari menggunakan magnet kan gitu. Sehingga Bapak Ibu jadi jago di situ. Saya pengen jago warna. Ya ketika saya mau jago warna berarti setiap hari saya juga harus bermandikan warna gitu kan ya. Jadi mandinya di kolam yang penuh air, penuh warna maksudnya gitu ya. Atau mandi air kembang. Enggak gitu maksudnya. Jadi dipakai, terapinya itu dipakai gitu ya. Warnanya itu selalu dipakai. Ya ketika menerapi apapun pakai warna. Nah, ketika saya mau jagonya di jarum, ya berarti setiap hari saya harus menggunakan jarum. Ya kan? Mungkin akupunturis yang pingin punya style sujok ya, jadi sujok style dengan gaya akupuntur sujok, ya silahkan dalami. Karena belum juga banyak, bahkan mungkin belum banyak yang pakai Siki akupuncture ya, atau pakai Triorigin akupuncture, atau pakai 4-point akupuncture. Belum banyak Bapak Ibu. Atau bahkan sangat jarang ya. Atau bahkan mungkin belum ada. Nah, siapa yang mau di situ? Monggo. Jadi kita memfasilitasi Bapak Ibu untuk sama-sama kita menyebarkan, meluaskan keilmuan ini ya. Tentunya jangan lupa ya bahwa ilmu ini adalah ilmu sujok. Ya kita berguru dengan guru yang sama ya. Madam Bupinder, Madam Bupinder itu gurunya adalah Prof. Pak Gewu. Dia hargai beliau sebagai yang membawa, mengenalkan dan mengajarkan kita ya, supaya ilmunya berkah. Oke. Mungkin itu Kang Angga. Oke. Oke, Bapak Ibu, mungkin supaya saya nggak terlalu banyak ngomong sendiri ya, silakan kalau ada yang mau nanggapi atau mau bertanya atau mau diskusi, silakan. Supaya hidup ya, maksud saya nggak hanya dari satu sisi. Oh ya, ada yang nanya nih, ring massage itu bisa. Jadi bahkan kalau Bapak Ibu kenal dengan konsep ring massage ini, ya dia bisa main di tulang belakang Bapak Ibu ya. Jadi di tulang belakang ini kan kalau ada sistem korespondensi insek, ya maka dia bisa main di sini. Ya tinggal bagian mana yang kita ingin lakukan terapinya. Ya, kalaupun ada tulang yang patah di tangan, ya kita nggak pakai tangan ini ya, kita bisa pakai yang similar. Nah, itu ya. Jadi kalau konsep korespondensi standar, Bapak Ibu bisa menggunakan similarity ya. Jadi dalam sistem sujok, standar sistem ini adalah energinya homo. Energinya similar ya, sangat mirip. Yang sangat mirip itu ya sistem korespondensi standar ini. Sehingga kalau Bapak Ibu menggunakan tangan ini patah, kemudian kita mau melakukan terapi tangan ini ya bisa di tangan ini, di jari ini maksudnya. Jadi jari yang nggak patah gitu. Ya, atau fraktur di sini atau ada luka dan sebagainya, kita cukup melakukan di sini. Ya, jadi itulah sistem korespondensi. Jadi kita bisa menerapkan di bahkan di kaki, ya. Bahkan dengan konsep 4 energi kita jadi paham bahwa mengapa harus silang seperti ini dan mengapa terapinya bisa di tangan dan di kaki. Ya, maksudnya gitu ya. Kalau saya sakit di tangan kanan, saya bisa terapi di kaki kiri. Ya, atau saya sakit di tangan kiri, saya cukup terapi di kaki kanan. Itu mengapa jadi lebih paham kenapa itu su jok. Ya, kenapa su dan jok. Enggak cuma su. Ya, tapi juga jok. Ya. Karena tubuh kita bagian atas ini Bapak Ibu, dari diafragma ke atas ini adalah energinya hetero, ya. Dari diafragma ke bawah energinya homo, ya. Untuk ngebalansnya ya hetero homo atau yin yang. Ya, jadi
Itu tadi, ketika kita semakin mendalaminya, Bapak Ibu akan semakin lebih paham. Oke, itu mungkin. Ada lagi tadi pertanyaan? Mungkin bisa dibantu bacain, Kang? Saya nggak bisa lihat itunya apa pertanyaannya. Kalau ada yang mau langsung, monggo silakan Bapak Ibu. Ya Pak, mau tanya itu penggunaan press needle gimana Pak? Ya, press needle sama ketika Bapak menemukan dengan sistem korespondensi standar, Bapak bisa cari dulu titik nyerinya, apakah di mata, ya, apakah di hidung, apakah di mulut, tenggorokan, ya, atau di tempat yang lain. Ketika ketemu titik nyerinya, ya ganti dengan press needle, maksudnya gitu. Berarti cari titik nyerinya Pak ya? Harus Pak, wajib. Jadi sistem korespondensi standar, basic, atau sistem korespondensi yang lain diwajibkan kita mencari titik nyeri. Ya, contohnya saya sakit mata kanan, maka saya pakai tangan kanan cari di korespondensi mata kanan, ketemu titik nyerinya di sini. Nah, di sini saya nerapinya. Jadi jangan langsung asal masang doang. Ya, kenapa? Karena sistem korespondensi itu adalah materi sistem, basic sistem. Dia main di organ. Nah, organ itu energinya homo. Dia mengirimkan titik nyeri ketika dia sakit. Maka ketika kita bisa menemukan titik nyerinya, kemudian kita simulasi dengan simulasi apapun, maka dia akan mengembalikan pure electric wave, ya, energi kesembuhan ke tempat sakit. Nah, sehingga wajib hukumnya menemukan titik nyeri dulu. Ya Pak. Pak, saya pernah coba-coba terapi sujok tuh. Pas waktu terapi tuh memang hilang sakitnya. Tapi besoknya itu kambuh lagi. Itu memang seperti itu atau harus selalu diterapi atau gimana Pak? Ya, untuk sakit apapun, karena konsepnya kita hidup di alam ini, Pak. Hidup di alam ini ada 4 elemen yang harus kita ikuti, ya. Bahwa diri kita sendiri, sel, ya, kita ada di alam semesta ini. Alam semesta ini ada bagian lain di luar kita yang juga ikut mempengaruhi kita adalah waktu dan tempat. Nah, masing-masing itu ada energinya. Sehingga sakit pun, umumnya orang sakit itu juga butuh waktu. Ya, sampai dia dari sakitnya akut kemudian kronis, itu pun need time. Nah, sama dengan konsep pengobatan, apapun itu, ya, medis, non-medis, kita bilang medis karena memang dunia ini membagi seperti itu, non-medis dianggap bukan medis, kan gitu, Mama? Maka time itu harus juga dipenuhi. Ya, berarti apa? Secara quantity dan quality harus dipenuhi. Ya, quality-nya itu adalah jamnya. Ya, quantity-nya adalah pengulangannya. Ya, sama kalau Bapak Ibu ke dokter medis minum obat harus diulang. Bahkan ada waktu minimal 3 hari, ya, atau bahkan seminggu. Nah, sama dengan terapi ini pun, ketika Bapak sudah menemukannya, maka Bapak bisa melanjutkannya. Nah, menariknya dengan konsep sujok, kalau kita sudah ketemu titik nyerinya, kita bisa teruskan, ya, sampai 24 jam. Kita stimulasi titik itu bisa menggunakan biji-bijian. Ya, tinggal dipasang biji aja. Sehingga biji ada energinya terus mengalir, menstimulasi tempat yang sakit, sampai ke tempat sakitnya, taruh contohnya tadi mata, dan itu 24 jam bisa bekerja. Karena di tubuh kita juga ada jam organ, ya, jam organ itu bekerja aktifnya pada jam-jam tertentu. Dengan memasang biji-bijian ini, ketika jam organ aktif, dia terus bekerja. Intem meskipun kita masih dalam kondisi tidur. Nah, itu menariknya sujok. Sujok bisa menggunakan itu. Atau kalau dalam batas tertentu, ya, 1-2 jam, 3-4 jam, bisa juga kita menggunakan magnet. Ya, apakah magnet biol kita pasang di situ, ya?
seperti ini, kelihatan magnetnya. Atau kita bisa masang magnet car seperti ini. Ya. Jadi energi yang kita lakukan, terus stimulasi yang kita lakukan di tempat nyeri tadi, bisa juga kita lakukan dalam kurun waktu menit, detik, jam, bahkan tadi berjam-jam. Nah, tinggal pilihannya toolsnya apa. Ya. Kalau saya gunakan press needle itu Pak, apa umpama ditusuk nih, sudah enak dicabuk, besoknya kambuh lagi, apa nggak apa-apa ditusuk lagi gitu? Pasang lagi ya. Kalau Bapak sakitnya Pasang sudah lagi. lama, butuh waktu. Jadi Siap, butuh siap. waktu, butuh periksa lagi ya, titiknya apa ya, masih titik itu. Ya kan? Karena dalam konsep pencarian titik nyeri kan juga jika sakitnya sudah lama, yaitu menariknya dalam sujok, ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, titik nyerinya sendiri, pusatnya itu di mana? Kalau tadi contohnya mata, maka di korespondensi matanya. Yang kedua, kita bisa cari dia di titik sekitarnya, ya. Kita bisa pakai di sini atau di sini. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiganya, kita bisa cari mata tadi organ apa yang menguasainya. Contohnya mata itu menurut keilmuan sujok dikuasai oleh hati, maka hatinya juga harus diterapi. Ya kan? Terapi hatinya, cari di titik nyerinya di hati, ketemu di mana, nah itu juga diterapi. Yang keempat, mata itu juga dikuasai oleh tulang belakang, kita bisa cari di tulang cervical, di mana cervical yang paling nyeri. Nah, itu kita terapi juga. Nah, yang kelima, kita juga laporan ke otaknya. Karena semua perintah, ya, apakah itu reaksi maupun aksi, itu tentunya otak yang memerintahkan, maka kita juga cari di titik otak ini mana yang paling nyeri. Jadi ada 5 langkah itu. Jika Bapak ingin sakitnya nggak muncul lagi, nggak timbul lagi, ya. Jadi nggak cukup cuma 1 langkah titik nyeri. Mungkin Siap, itu, siap, Pak. Pak. Berarti harus cari hubungannya, Pak ya. Iya. Kalau Harus untuk komplit, jarum Pak. press, kalau untuk jarum press needle itu Pak ada ukuran khusus panjang jarumnya atau sembarang aja? Nggak ada, Pak. Kalau press needle yang 1. Oh, 1 aja Pak ya. Oh, siap. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Mungkin ada pertanyaan yang boleh disebutkan, kalau mungkin saya nggak kebaca Bapak Ibu. Atau ada yang mau diskusikan, monggo. Pak, saya baru bertanya. Iya, silakan Bu. Pak, saya kalau sakit kepala sebelah, saya sedasi di bagian sini, Pak. Dengan magnet. Oke, ya. Ya, ini udah benar belum, Pak? Ibu hasilnya gimana itu dipasang? Di ini di bagian di korespondensi jempol. Ya. Di bagian sebelah kiri kanan, karena sakitnya di sebelah kanan kadang. Oke. Hasilnya kumaha? Hasilnya enak kan? Ya udah. Oh begitu ya, berarti harus gitu aja. terus begitu. Iya. Kalau sudah Ibu merasa enteng ya, mau udah ringan ya, apa yang memang menjadi tujuan Ibu itu sudah terpenuhi, langsung copot. Oh gitu. Iya, karena Ibu kan pakai magnet. Ya, magnet itu aktif ya. Jadi kan kita pakai apakah itu di sistem korespondensi ataupun kita pakai di sistem energi, maka ketika kita stimulasi terus ya, itu ibaratnya Ibu ngirim hujan ke situ.
Kalau hujan terus, maka apa biasanya wilayah itu jadi apa, Bu? Banjir. Banjir, ya. Banjir energi, ya kan? Karena konsepnya tubuh kita itu kan seimbang, ya. Dia nggak lebih, nggak kurang, ya. Jadi dia adalah balance, harmoni. Ya, kelebihan energi bisa buat sakit, kekurangan energi juga sakit. Oke, sehingga konsepnya jika Bapak Ibu menggunakan magnet, maka ketika sudah hilang nyerinya, meskipun baru dipasang 1 detik, ya setelah itu copot. Gitu ya. Jangan diterusin karena bisa kebanjiran. Gitu ya. Berarti Jadi kalau waktunya kebanjiran, ya, jadi kalau pakai magnet ada ketentuannya, Bapak Ibu, harus dilihat, ya, dilihat, diamati berapa menit dia terjadi reaksi dan kemudian reaksi itu menyebabkan nyeri umpama tadi atau pusing atau apa itu hilang. Ketika dia sudah hilang langsung cabut, langsung lepas maksudnya gitu ya. Jadi beda dengan ibu menggunakan seed. Kalau Bapak Ibu menggunakan seed, dia ini hidup, ya. Jadi biji ini kan hidup. Jadi ketika biji itu hidup, dia sangat clever, sangat pintar, dan dia tahu di mana kita kurang atau lebih, sehingga dia bisa membalansnya sendiri. Sementara jika Ibu menggunakan magnet apapun bentuknya, ya ini benda mati. Ya, magnet itu selalu seperti itu. Maksudnya kalau dia transfer energi, ya transfer terus. Ya. Nah, itu mengapa pembelajaran magnet biasanya kita ajarkan dan ada ketentuannya. Di antaranya ketentuannya jika sudah hilang nyerinya, sakitnya, maka dilepas. Lebih Gitu, singkat Bu. ya. Ya, lebih singkat. Bisa, makanya hitungannya bisa detik, menit, atau jam. Tergantung dari jenis penyakitnya. Pak Heriza. Ya, Bu. Mau tanya nih Pak Heriza. Ini saya punya teman. Suaranya kurang kedengeran, Bu. Amandelnya meradang. Bengkak di apanya, panas, tubuhnya panas gitu. Terus lambungnya juga panas. Pokoknya intinya panas. Karena dia ini jauh kan, kalau kita kasih warna atau magnet nanti takut kelupaan. Terus kalau biji itu apa yang bagus, Pak? Oke. Jadi kalau Ibu takut, khawatir karena ya biasanya orang juga nggak apa istilahnya, nggak rajin ya, maka cara yang paling gampang kalau memang itu amandel, Bu ya, Iya. kan area leher ya, Ibu bisa pakai ring massage, Bu. Ring. Iya, dikirim aja ring, suruh dia gini ya. Iya kan, bisa di jari jempol, apa kanan atau kiri ya, nah, bisa seperti itu. Lakukan terapinya dengan ring ya, apalagi kalau anak-anak ya, paling gampang gini ya, kalau dia warna nggak ngerti, apalagi magnet jangan lah ya, nggak tahu, nah pakai ring aja, Bu. Terus Pak, kalau seandainya pakai bijian gitu Pak, apa ya Pak yang bagus Pak? Yang ada cuma Ya, kalau bijian sebenarnya kalaupun dia punya di sana ya, apapun bijian boleh. Contoh gini. Jadi biji yang paling gampang dia temuin apa? Beras mungkin. Kacang hijau katanya. Atau kacang hijau boleh. Kalau enggak ya daun. Daun, Bu. Daun-daunan ya. Daun-daunan apapun itu ya, daun apapun. Nah, tinggal ambil karena daun itu kan ada 2 permukaan tuh ya. Ada permukaan atas, kalau ini kita ibaratkan daun. Ya, ada yang di atas, ada yang di bawah kan? Iya, Pak. Ya, kalau yang di atas kena matahari,
Daun itu kan kena matahari kan, sinar ya. Ya, Maka energinya ini hetero. hetero. Berarti yang. Yang ya, Pak. Yang di Ya. bawahnya Kalau yang di bawahnya apa? yin. Homo. Yin. Homo. Berarti kalau dia radang, ini radang. Iya, Pak. Oke. Maka saya tempel daun yang permukaan atas apa bawah? Hetero, Pak. Kok hetero? Ya, Bawah, Pak, bawah. sakitnya kan radang. Itu, Pak. Sakit radang itu energinya hetero. Iya. Berarti yang Inflamasi, radang, ya, luka, pecah, ya, sariawan dan sebagainya, maka hetero. Maka saya pasang homo. Homo. Ya. sikinya. Ya, kalau homo kan berarti permukaan bawahnya kan? Iya, Pak. Nah, berarti tempelin di jempolnya permukaan bawahnya. Iya, Pak. Terus untuk lambungnya yang itu bagaimana, Pak? Lambung. Lambung juga sama. Kalau lambungnya nyeri, panas, ada gas, oke, itu Ya. kan konsep energi hetero. Iya. Yang, ya. Maka ibu sedasi dengan homo energi. Homo energi. Paling gampang kalau anak-anak nggak punya apa-apa, cari daun aja. Daun aja ya, Pak. Itu Daun dilakukan yang ada di asal daunnya nggak buat dia iritasi ya, gatal gitu. Jangan daun talas. apa yang gatal? Daun talas, jangan. Ya. Jadi daunnya daun apa aja, daun yang kita temu di depan. Juga jangan nyolong ya, daunnya jangan nyolong. Kalau nyolong nanti nggak berkah, nggak sembuh ya. Jadi kalau mungkin tanaman orang minta gitu ya. Iya, Pak, ya, Pak. Nah, tempelin di mana yang tadi dia korespondensi sistemnya dia sakit. Apakah di leher tadi ataukah di lambung? Iya, Pak. Bisa kira-kira? Bisa, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Ada lagi? Itu daunnya tadi daun sembarang aja ya, Pak ya? Kenapa, Pak? Daunnya itu daun sembarang saja, Pak ya? Iya, daun sembarang saja, karena sungguhnya dengan konsep itu tadi ada energi di permukaan daun tadi. Oh iya, siap. Jangan daun telinga aja mungkin. Oh iya, daun pintu Pak nggak boleh, keberatan ya. Kayak Daun gedean, Pak. pintu, daun jendela gitu ya. Kalau batuk, Pak. Batuk, Ya, Pak Bu. Heri. Kalau Hah? batuk sama aja sama mandel ya. Daun telinga Sama. nggak boleh. Ya, kalau ibu batuk kering, sakit Batuk basah. nelang, ya Batuk batuk basah, sama aja. Berarti kan ada sesuatu di sini, ada apakah itu infeksi atau ada radang. Umumnya orang batuk gitu ya. Nah, ibu Kalau pasang aja tadi, ya pasang. Ini jadi ngomongin daun gitu ya, karena sudah. Ya kalau biji ya biji apa aja gitu ya, biji kacang hijau atau biji apa beras tadi yang ada di rumah atau apapun. kalau pakai ring Iya. tadi, Pak. Pakai ring. Ring bisa Bu, ring ya ibu ring, ya ibu ring ya. Nah ini ring, ya di ring gitu ya. Masing-masing jari bisa 1 menit Bu. Nah naik turun gitu. Itu sekali berapa Ya, kali? Sehari berapa kali? ketika ibu melakukan ring massage, satu lagi di belakang ini kan ada tulang leher Bu ya. Jadi tulang leher itu juga menguasai leher, bahkan organ paru ya, atau trakea atau yang ada di sekitar dada. Ya. Maka ini bisa semua kena, minimal ibu tadi titik di sekitarnya kena, kemudian tulang belakangnya kena. Iya. Apa tadi ada yang tanya Bu, apa?
Itu ringnya berapa kali pakainya ya bisa sesukanya. Kalau ini Ibu nggak ada batasan harus berapa kali ya. Karena sambil duduk juga bisa dikerjakan, ya sambil berbaring, sambil nonton TV, sambil apa aja bisa. Asalkan nggak dibiarin kayak gini ya, nggak boleh kayak gini. Karena ini bukan cincin kawin ya, jadi harus dinaik turunin ya. Karena ada juga yang warna kuning, kalau dipasang di sini nanti kayak cincin kawin gitu ya. Jadi jangan, jadi karena ini adalah ring massage ya dimassage gitu ya, dimassage dia naik turun gitu ya. Jadi jangan didiemin gini, jangan. Ya, tetap dia harus dinaik turun. 1-2 menit ya Pak? Ya, bisa diulangi sehari, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Bisa semua jari ya Bu ya, maksudnya bukan hanya di jempol saja ya. Jadi jari ini 1 menit, ini juga 1 menit boleh, ini juga 1 menit gitu ya. Kemudian ini juga 1 menit. Jadi kalau 10 jari ya 10 menit. Iya. Boleh tanya Kak? Ya boleh Bu. Gini, misalnya ring itu kan apa ukurannya sama kan, setiap jari orang kan pasti ada yang kecil. Misalnya kayak anak-anak, kayak orang dewasa, itu bisa dikecilkan atau gimana itu? Apa ada ukuran-ukurannya itu Kak? Ya, jadi memang karena kebanyakan yang pakai orang dewasa, Bu, kita beli yang ukurannya middle ya, maksudnya ukuran dewasa ini untuk ukuran dewasa, Bu. Ada yang ukuran kecil, yang small tuh ada, untuk anak-anak seperti ini beda. Oh, jadi ada semua gitu ya, setiap ukuran gitu ya? Iya, jadi ini anak, ini dewasa. Nah, umumnya kita impor yang dewasa karena dewasa. Tapi ini kalaupun dipakai di anak-anak juga ngefek, ya karena bisa dia, karena dia elastis ini elastis. Nah ini yang lebih kecil kan Bu, ini lebih kecil, ini gede kan? Iya. Nah kalau Bisa ada lagi yang lebih gede lagi, nah ini. Oh itu untuk apa itu? Gelang. Nah, ini untuk di telapak tangan bisa. Ini untuk Kak, mau tanya, korespondensi standar sistem untuk di organ perut. Mana kayak keluar ya? Oh gitu. Untuk sakit apa tuh Pak Heri? Nama Bu? Yang gelang gede itu untuk sakit apa aja? Untuk apa aja, untuk di bagian dada, di bagian perut, di bagian belakang. Berarti bisa beli Bisa satu juga paket. di sini. Boleh juga ya. Sama 1-2 menit. Iya sama, asal jangan jadi gelang ya. Iya Pak, jadi gelang. Karena dia neken pembuluh darah. Ini bukan gelang ya, tapi alat pijet. Sama Atau dengan pakai roller yang ini, Bapak Ibu, ini bisa roller ini. Ya ini roller. Ya di roller. Untuk mendapatkan alatnya itu satu paket di mana Pak? Ya bisa kontak nanti di admin di sini Bu. Bisa Ibu mau milih yang model gini. Ada yang terbaru yang ini. Ini ada 4 fungsi ya. Fungsi 1 ini untuk mini sistem, bisa pakai ini. Kemudian dia bisa diganti dengan apa? Nah, ini ada penggantinya ini. Ini untuk di sistem insect. Oh, kepalanya diganti. Nah, kalau untuk di korespondensi standar di sini pakainya di ujung ini. Oke. Ya, untuk di jari pakai ini bisa nih untuk ada rollernya untuk pijatnya ya, untuk mengganti ring massage-nya. Ini ada roller. Ini roller. Ada buku panduannya juga nggak Kak? Ada Bu, ada. Boleh Pak. Ya, jadi ini bisa 4
dalam satu ini bisa 4, ininya bisa dicopot diganti. Cuman kalau pakai ini nggak bisa untuk nulis tanda tangan. Nggak bisa. Bisa lah Pak. Nggak bisa untuk grafologi, nggak bisa karena nggak ada tintanya. Nggak ada tintanya. Tidak bisa pakai tanda tangan ambil duit. Ya, kita lagi cari kalau bisa ada tinta yang bisa dilepas-lepas itu nanti jadi 5 in 1. Jadi bisa juga untuk tanda tangan cek. Pak bisa nggak pakai apa Pak? Pak bisa nggak pakai pen akupuntur itu ya, nyetrum itu Pak? Oh, akupuntur elektrik itu. Ya, akupuntur elektrik. Pakai apa aja bisa Pak, silakan. Yang nyetrum itu Pak bisa ya? Silakan, boleh. Tapi itu nggak ada lulurnya Pak Arsono. Kalau itu kan bagusnya kan ada lulurnya itu. Ya. Kak, mau tanya Kak, ini kalau misalnya lehernya sebelah kanan itu cengeng sampai ke pundak itu, terus gimana itu kita mengetahuinya? Cengeng. Di jari mana itu? Cengeng maksudnya? Leher sebelah kanan itu kaku. Terus sampai ke pundak. Ini sampai sini. Iya. Gampang caranya gini Bu, ya. Paling gampang cek mana enak dia ke kiri. Matain alon-alon gitu ya, sama ke kanan. Itu yang pertama. Terus cek lagi mana enak dia ke belakang. Terus ke depan. Gitu ya caranya cek. Juga itu Kak. Hah? Belum rilis juga digitukan. Oke. Kalau kanan belakang enggak, kiri kanan enggak, berarti diagonalnya Bu. Diagonal. Diagonal. Jadi antara kiri dengan belakang. Kalau ini kiri belakang maka diagonal itu miring. Kalau ini gini kan, kemudian ke belakang gini, diagonalnya gini. Oke, bisa nggak? Kalau di jari-jari nggak ada kan? Oh bisa, di jari-jari bisa banget. Ya kalau dia di sebelah mana ini? Sebelah Sebelah tengah, kanan. pinggir, atau belakang? Sebelah pinggir. Pinggir depan atau pinggir belakang? Pinggir di belakangnya telinga. Yang otot agak besar. Belakang sini? Iya, otot sini. yang menonjol. Oh, Ibu bisa pakai jari manis coba. Jari manis, ya coba. Nanti cek terus jari manisnya manisnya diapakan? Ya dicek ya mana pilih yang paling nyaman arahnya. Ya kanan sama kiri mana yang nyaman. Ketika ke kiri ya tahan di kiri. Itu pakai twist ya. Twist terapi. Oh, ya belum punya aku Kak. Iya. Ya itu twist, cek dulu ya. Enak di mana nih? Di pelintir ke kiri atau di twist ke kanan. Nah, ketika enak katanya keluar ya, tahan aja keluar gini 30 detik. Apa bedanya sama ring? Apa bedanya sama ring? Kembalikan ke posisi awal, terus ambil nafas 3 kali lewat hidung, buang lewat hidung. Sama ring tadi apa? Kayaknya di video kita Bu di Sujok TV juga ada tuh kalau sakit-sakit leher ya, sakit kepala, tulang belakang. Kita pernah buat kok video twist terapi. Pak, kenapa nggak pakai ibu jari Pak? Kenapa ke jari kelingking? Ya saya pakai jari kelingking karena meridian aja Pak. Ya itu meridian besar 40, tapi saya ambil di tangan. Oh, meridian dikombinasikan dengan twist gitu. Iya. Oke. Pak, kalau untuk ya. fatty liver, Oke.
Fatty liver kan kalau di korespondensinya disedasi hatinya. Kalau fatty itu kan gemuk Pak ya, Iya, berlemak bukan? berlemak ya. Livernya berlemak. Iya. Nah, kalau dalam buku-buku Sujok atau pembelajaran Madam Bhupinder Kaur, maka dianggap kalau fatty liver itu livernya lemah. Maka yang dilakukan adalah livernya ditonifikasi. Tonifikasi. Terus kalau pasang bar berarti tonifikasi. Apakah bisa dibantu dengan warna juga di korespondensi dasar? Bisa banget, bisa. Jadi kalau Kasih Bapak mau warna. tonifikasi liver, berarti cari titik nyerinya dulu ya. Mungkin kalau saya pakai tangan kiri lebih gampang ya. Ya Bapak cari di sini ya. Di sini kan, di sebelah sini. Nah, ini adalah liver, mana titik nyerinya, ya ketemu titik nyerinya, kemudian diwarnai hijau. Oke, terus cari lagi di korespondensi inseknya juga di sini, ya, ini ya, di sini atau di sini atau di sini atau di sini, mana yang paling nyeri dari 4 ini, nah itu juga di hijau. Hijau juga. Ya. Kalau bisa dipakai magnet biol juga di tonifikasi dia. Boleh. Ya, bisa pakai magnet biol, berarti ditonifikasi pakai warna putih di atasnya. Iya. Nah, bisa lagi Bapak pakai, kalau mau pakai cakra di sini. Cakra magnet ya, bisa dipasang di sini seperti ini. Oh iya. Ini ya, kemudian yang di sininya disedasi. Oke. Pak, kalau untuk ya. Kalau apa Pak? Ambeien. Ambeien, Bapak bisa cari di sini. Mana yang paling nyeri Pak di sini? Itu kasih biji tadi Pak ya? Ya, cari titik nyerinya di sini, oke. Ketika udah ketemu titik nyerinya, taruhlah 1 nyerinya di sini, Bapak bisa putar dia dengan arah putaran jarum jam. Itu pakai pen gitu ya Pak ya? Ya ditekan gitu, pakai pulpen apa aja ya, mau Parker, mau Montblanc atau yang lain boleh. Linggis. Enggak maksudnya. Nanti kalau timpangnya kan kalau nggak punya pulpen sini Pak, maksudnya pakai pulpen di rumah apa aja, mereknya Parker, Snowman atau apa boleh. Maksudnya kalau keluar tintangnya nanti keluar warnanya hitam itu nggak apa-apa Pak? Ya, kalau Bapak nggak mau pakai kalau memang belum punya alat truknya, Bapak bisa pakai tangan juga bisa gini Pak. Oh tangan. Oh gitu. Ya, kemudian warnai, kalau sudah ketemu warnai biru Pak. Biru ya? Iya biru. Untuk yang biji tadi Pak, itu ditempel gitu juga bisa Pak? Apa Pak? Untuk biji tadi. Biji ya, Bapak bisa tempel biji kacang hijau di sini. Ini kacang hijau. Terus dikasih plaster? Iya, pakai selotip Pak. Pakai selotip seperti ini ya. Kalau memang areanya agak luas ya dibanyakin aja bijinya. Nah bijinya itu kan di sini ada yang putih-putihnya Pak ya. Ya. Ada putih-putihnya kan, kelihatan? Ya. Nah, yang putih-putihnya itu yang nempel di sini. Oh, di kulit. Jadi disusun dulu, yang punggungnya yang nempel di selotip, nanti yang putih-putihnya nempel di kulit. Di kulit. Oh iya, ya. Terima kasih Pak. Ya. Tempat tumbuh tunasnya. Ya, nanti biar tumbuh tunas. Contoh gini. Tempel sini. Tapi dicari titiknya dulu Pak ya? Oh ya, wajib Pak. Hukumnya fardu ain. Siap.
Ya, nanti bisa juga ditekan-tekan seperti ini. Makasih Pak ya. Sama-sama. Oh ya, mungkin Kang Angga boleh bantu, Kang? Mungkin ada pertanyaan lagi? Kang Angga boleh? Ya. Suara saya terdengar jelas Pak Rija? Jelas, jelas, jelas. Sebentar. Ring massage bisa untuk orang-orang yang sudah operasi tulang, masih pasang pen retak, dan lain-lain. Maksudnya ring massage itu tadi apakah masih bisa digunakan untuk yang itu Pak Riza? Yang operasi tulang? Bisa. Karena kan kita pakai titik terjauh ya di sekali. Bukan di tempat operasinya kan? Ya. Di korespondensi ya, bisa. Bapak Ibu ya. Iya, korespondensi. Oke, untuk pasang magnet kanker rahim gimana Pak? Magnet. Ya, kanker itu energinya homo ya Bu ya, energinya homo. Maka sangat disarankan untuk sakit-sakit seperti itu energi sistemnya juga dulu diperbaiki. Bagusnya di moksa dulu. Moksa titik energi ya di sepanjang ini sampai sini. Di moksa gini ya, moksa. Ya kan, moksa. Ya, berulang kali. Jika memang wanita hitungannya genap. Genap itu berarti ulangannya 2, 4, 6, 8 gitu ya. Jadi ini dulu, naikin dulu status energinya. Nah, kemudian baru nanti ditindaklanjuti dengan terapinya. Nah, kalau terapinya ya titik rahim itu di sini. Ya, di rahim. Kalau rahim di sini, cari aja titik nyerinya di mana yang paling nyeri. Oke, kemudian bisa pasang biji-bijian tadi. Ya, kalau magnet, ya berarti dia homo, ya homo energi. Dia itu sudah kontraksi, sudah maksimum kontraksi, sudah. Ya ada 2 jenis, ya ada 2 jenis cancer ya. Ada yang cepat, ada yang lambat kan gitu ya. Kalau yang cepat maka heteroenerginya harus disedasi. Jadi Ibu pakai di jempol ini ya, boleh di jempol ini ya. Jadi jempol ini kalau pakai titik energi yang 4, jadi maka di sebelah sini Bapak Ibu. Ya, kalau dia cepat, ya kalau dia lambat, maka ini disedasi di sini. Ya. Kalau dia yang jenisnya cepat, sedasinya di sebelah sini. Gitu ya. Oke, selanjutnya nih Pak Herija terkait dengan jam. Jam berapa saja bekerja dan kapan kita bisa melakukan sujok untuk suatu penyakit tertentu? Ada jam-jamnya saja. Ya kalau sujok ya tergantung kapan kita mau pakainya. Jadi nggak tergantung. Yang dimaksud jam itu kalau kita ketemu titik nyerinya, kemudian sudah tahu dia di mana sakitnya, cari titik nyerinya, ketemu di sistem korespondensinya. Kemudian kita bisa pasang di situ bahkan 24 jam jika Bapak Ibu menggunakan biji-bijian. Oke. Pasang terus aja, apa-apa nanti setelah 24 jam diganti dengan bijian baru. Jadi bisa kapan saja ya Bapak Ibu? Iya, bisa kapan saja. Ya, bisa kapan saja. Untuk patah tulang apa cukup dengan korespondensi standar sistem Pak Heriza? Ya sebenarnya kalau mau lebih lanjutnya untuk sebenarnya ada banyak teknik Bapak Ibu ya. Terus terang untuk patah tulang itu karena
patah itu energinya wind ya. Jadi dia ada separation, ada pemisahan yang tadinya nyatu kayak gini kemudian jadi patah gitu ya, jadi terbelah dua. Maka energi windnya kita sedasi, kemudian energi humidity-nya kita tonifikasi. Humidity itu energi penyatuan, jadi disatukan lagi. Jadi tulangnya disatukan lagi, yang tadinya terpisah karena energi wind-nya besar, maka wind-nya disedasi supaya dia semakin tidak menjarangi. Yang kedua, energi humidity-nya dikuatkan supaya dia nyatu lagi. Nah, dalam sujok itu kita bisa pakai terapi energi. Apakah bisa di meridian atau di cakra atau di sistem energi yang lain seperti tri-origin. Bisa seperti itu. Tinggal lebih spesifiknya sakitnya di mana gitu. Apakah di tangan atau di kaki atau di tulang belakang atau di mana. Nah, kalau mau lebih spesifik ya memang lebih bagus kita tahu di mana areanya sehingga kita bisa mencapai area itu. Ada tekniknya. Oke, baik. Nah, ini sudah beberapa kali pertanyaan, mungkin pertanyaan yang sama nih Pak Erija terkait dengan efektivitas ya. Kadang orang bertanya ini lebih efektif yang mana? Pakai magnet kah, pakai biji kah, pakai jarum kah, pakai warna kah? Ini sebenarnya tergantung ya Pak Erija ya. Ya, sebenarnya tadi saya bilang kita belajar sujok tuh kayak belajar silat. Gitu. Ibu bapak lagi menguasai jurus apa gitu? Kalau ibu bapak sekarang lagi menguasai jurus toya, ya pakai toya aja. Ya, kalau ibu bapak lagi jago jurus pakai ini apa? Kalau ninja itu apa? Bintang yang gitu ya, gitu ya, ya pakai itu. Kalau memang Bapak Ibu sudah menguasai lebih lagi, ya pakailah yang memang menjadi consciousness Bapak Ibu. Ya, jadi ibarat tadi belajar silat, kita baru sabuk apa? Sabuk hitam, sabuk merah, sabuk coklat. Ya ketika kita sudah pakai sabuk hitam, ya mestinya consciousness-nya aja yang muncul seperti apa. Nah, kalaupun ibu bapak sekarang baru belajar korespondensi sistem dengan sistem standar, ya yang bapak lebih prefer, senangi atau kuasai, ya itu aja yang dipakai. Karena sesungguhnya tergantung dari consciousness kita, ya apa yang memang sering bapak ibu pergunakan. Kalau bapak ibu pergunakan warna, ya itu yang cepat warnanya karena langsung nyatu. Oh sakit perut warna biru Bapak. Oh pusing itu warna biru Bapak. Nah itu yang langsung nyantol ya itu yang jadi seperti yang Pak Yudi bilang tadi, apa yang muncul pertama kali ketika kita mau melakukan terapi ya itu yang Pemilihan warna itu berdasarkan apa Pak ya? Kenapa Bapak? Pemilihan warnanya itu berdasarkan apa? Oh ada Pak, ada tekniknya pemilihan warna. Jadi dalam sujok ada ilmunya ya dengan warna, bisa warna 6 key atau warna tri-origin. Ya, jadi ada beberapa warna yang biasa kita pergunakan, ada 6 warna atau bisa 4 warna. Ada masing-masing warna ada energinya. Sehingga kita bisa menggunakan warna itu sesuai dengan energinya masing-masing. Yang ambeien tapi biru ya Pak ya? Maaf saya lupa. Ya biru itu untuk kalau dia ada luka gitu ya. Supaya mendinginkan, menutup dan sebagainya. Oh gitu. Ya Pak, makasih. Oke, terima kasih Pak Erija. Jadi betul ya Bapak Ibu bahwa efektif atau tidak efektif itu sebenarnya tergantung kita. Jadi semua potensi modalitasnya itu bisa bekerja dengan efektif semua. Jadi dia tidak memang bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya gitu. Tergantung consciousness kita gitu ya.
Jadi Bapak Ibu mau pakai warna silahkan, karena memang menguasai warna, mau menggunakan biji silahkan, menggunakan magnet silahkan gitu ya. Tergantung kita juga seringnya gitu. Jadi kalau kita terus mengasah, kita sering pakai warna terus kita asah, nah itu akan lebih mudah, lebih rilis, lebih efektif. Ketimbang misalnya kita jarang pakai magnet gitu, atau jarang pakai biji gitu. Nah jadi tergantung kitanya gitu ya. Terus di sini ada yang tanya juga kaosnya berapa harganya. Wah, ini mah udah nanya harga ya. Jadi Bapak Ibu bagi yang baru belajar gitu ya, atau misalnya sudah belajar sekalipun dan ingin bisa mempraktekkan sujok ya, kita sebetulnya dari Sujokmat itu punya tools ataupun buku yang memang bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk bisa menguasai metode pengobatan sujok ini gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti kontak kami ya, di sini ada buku pengenalan metode sujok. Nah, itu juga ada. Kemudian tadi ada yang nanya ya tentang warna. Nah, di sini ada penjelasan tentang 6 key ya, warna yang 6 ya. Ini juga ada. Kemudian tadi ada juga yang tanya di sini, saya lihat magical ring. Nah, di mana belinya? Ring ya. Ini tadi ada di ini kan ring, kemudian ada probe ya. Tadi juga Pak Heriza juga menjelaskan tentang moksa gitu ya. Nah, itu silakan Bapak Ibu boleh dicatat ya nomor admin Sujokmat. Itu di 08111 08111 929446. Nah, nanti sama admin akan di-share lagi di chat WA ya. Chat ini chat Zoom. Nah, jadi silakan Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau belajar dengan menggunakan produk-produk kami, silakan. Oke, saya langsung saja, ini ada yang tanya juga untuk anak yang masih ngompol nih Pak Heriza, gimana caranya untuk treatmentnya? Oke, anak-anaknya itu takut atau apa? Ini pertanyaan dari Ibu Hajah Sri Karni. Kenapa Bu anaknya ngompol? Udah kebelet, terus mau bangun, mau ke WC takut atau gimana? Bisa seperti itu juga ya Pak Riza ya? Bisa. Emosional atau apa gitu? Halo Bu Hajah Sri Karni, mungkin bisa dijelaskan kenapa penyebabnya? Itu kalau emosional bagaimana tuh Pak Riza? Ya kalau takut, ya disedasi takutnya. Oh, oke. Berarti Jadi kalau di korespondensi memang, juga bisa ya Pak Riza? Sebenarnya kan dia sudah mau pipis itu kan tahu, apalagi udah kebiasaan ya. Nah, apa penyebabnya dulu gitu? Apa toiletnya jauh atau lampunya gelap atau apa? Mungkin ada pemicunya awal seperti apa. Kalau memang anaknya sudah balita, sudah paham, sudah ngerti ya. Nah, sehingga itu bisa juga kalau memang ada emosional, ya emosionalnya yang kita uber. Tapi kalau memang dia fisikal memang punya masalah, ya fisikalnya. Kalau kandung kemih kan di sini. Nah, apalagi anak kelas 1 SD kan udah umur 7 tahun ya. Jadi bisa jadi dia punya takut ya, punya traumatik dan sebagainya. Kalau memang itu ya, maka ya emosionalnya dulu yang kita sedasi ya, fear-nya ya, takutnya itu di ruas ini. Di ruas ini kita bisa warnai hijau. Oke, baik. Ini banyak sekali nih pertanyaan nih, antusias. Ini dilingkari dengan warna hijau bisa di sini. Tapi kalau memang fisikal ya, dia ada masalah di sistem kandung kemihnya ya di sini nih. Ya di sini dicari mana titik nyerinya. Ketika ketemu titik nyerinya, nah bisa dipasang dengan kacang hijau. Mana gambarnya? Ya. Kelihatan gambarnya tangan saya?
Kelihatan Bapak Ibu? Terlihat, terlihat. Ya, di sini ya. Gitu kira-kira. Kalau warnanya apa, Pak? Ya. Kalau terapi warnanya yang kompol apa, Pak? Yang Ya, barusan. kalau dia tadi memang nggak bisa nahan, ya, nahan pipisnya, maksudnya mungkin ada masalah dengan klep dan sebagainya, nggak bisa nahan, maka di sini dikuatin, bisa warna biru. Biru. Jadi dikuatin ya kandung kemihnya dengan warna biru bisa. Kemudian kedua, kalau memang masalahnya fisikal, maka di ginjalnya juga dikuatin di sini. Ginjalnya. Ya, bisa juga warna biru atau dipasang biji ginjalnya. Kacang merah. Kacang merah. Jadi dikuatin kalau memang fisikal ya, tapi kalau emosionalnya takut, tadi nggak ada salahnya juga emosionalnya di fear-nya, takutnya ini diwarnai biru. Tadi apa hijau? Jadi dilingkari dengan yang warna udah tua itu, Pak. Ya. Kalau yang udah tua mungkin fisikal, yang udah tua kan biasanya Ya, besar juga. kalau yang umur bisa jadi dikuatkan tadi di sini sama di ginjal. Ya. Satu lagi kalau mau ditambah di tulang belakangnya gitu. Tulang belakang juga ya. Cari mana yang paling nyeri. Sakit. Iya. Kalau mau gampang pakai magnet ini nih. Magnet 5 star dipasang di sini nanti. Ya. Ini untuk menguatkan. Ya. Itu mungkin. Kalau pakai ring bisa juga di sini Bapak Ibu, di bagian sini. Jadi ringnya fokusnya di bagian abdomennya sini. Nah ini, jadi bagian bawah ini pijakannya. Oke, itu mungkin. Nah bukunya tadi ya pengenalan dasar ini ya Bapak. Ya, kemudian tadi yang Kang Angga sebutin untuk energi warna ini komplit di sini ya. Jadi warnanya kemana, kemudian untuk apa aja. Ya, apakah untuk organ dia apa aja organnya, warnanya apa, udah kita tuntun dengan warna di sini. Ya. Organ, kemudian indera kalau sakit-sakit mata ya. Ini pakai warna apa? Ini lengkap Bapak Ibu, emosi juga tadi marah atau kesel atau stres. Ini diagramnya ya, bisa dipakai Bapak Ibu. Ya tuntunan aja buat pemula ya tentunya. Yang juga mau koleksi yang mahir juga nggak ada yang salahnya. Oke itu kan? Oke baik. Yang jelas nanti kita mudahkan lah Bapak Ibu untuk belajar ya Sujok. Karena kalau kita dulu memang belum ada buku-buku kayak gini, diagram seperti ini ya Pak Riza. Jadi kita mencoba untuk memudahkan Bapak Ibu untuk lebih simpel lagi gitu ya. Sama metodenya mudah, simpel, nah, kita coba simpelkan lagi.
termasuk ada kayak misalnya 6 key card gitu ya, kemudian korespondensi card, sehingga kita akan lebih apa ya namanya, consciousness kita itu akan lebih mudah gitu. Tapi kalau Bapak Ibu juga mau belajar tentang sujok secara mendalam gitu ya, nah kita memang ada programnya, program basicnya. Nah itu tadi di chat ya, di kolom chat oleh admin kami. Silakan ketik saja akademisujok-indonesia.com. Nah, di sini ada beberapa yang juga sudah sampai sekarang masih belajar nih. Ada Pak Yudi, Bu Mulyana, kemudian ada siapa lagi tadi saya lihat ya. Nah, oke, saya langsung lagi ke pertanyaan untuk tensi tinggi, darah tinggi berarti ya kalau tensi tinggi sama kolesterol. Monggo Pak Herija, kira-kira bagaimana terapinya? Ya, kalau tensi paling gampangnya kan kita pakai warna apa? Biru ya. Jadi untuk korespondensi kepala itu semua yang ada di sini warna biru di ujung-ujungnya. Iya kan? Tuh. Terus yang kedua, karena memang sistemnya sirkulasi ya, maka bisa kita pakai warna coklat Bapak Ibu. Contoh gini ya. Kelihatan fotonya, gambarnya. Kelihatan sekarang? Nah, itu. Ya, pakai warna coklat di sini Bapak Ibu. Dan di sini. Bentar ya, saya pakai. Kelihatan? Ya, ini dulu jika memang reaksinya dilihat ya. Ada dua teknik sebenarnya. Yang pertama dengan warna coklat seperti ini. Ya. Jika kita pakai magnet ya berarti magnet bulat ya. Magnet bulat seperti ini. Ya. Yang kuning itu tengah-tengah kuning dipasang di sini. Seperti ini. Kelihatan? Jadi tengah-tengahnya yang kuning. Nah, itu dipasang di sini. Kemudian yang putih tengah-tengahnya di sini. Kalau pakai warna ini. Ini teknik 1. Teknik 2 bisa juga kalau memang sangat tinggi Bapak Ibu ya, itu pakai warna biru. Tadi birunya di mana? Di sini. Ini yang pertama. Oke, yang kedua di bawahnya ini biru. Jadi dua teknik ini Bapak Ibu bisa pakai. Boleh yang teknik pertama atau teknik kedua. Pilih dulu satu teknik ya, jangan dua-duanya. Mungkin itu. Oke, baik. Tadi sudah dibahas terkait dengan kolesterol dan darah tinggi ya, tensi tinggi. Masih ada pertanyaan terapi untuk gangguan telinga berdengung. Nah, ini boleh juga di korespondensi dasar ya. Bagaimana boleh di ini kan Pak Riza telinga berdengung? Ya kalau telinga dengung tinggal kanan apa kiri. Ya kalau dia di kiri pakai tangan kiri di sebelah kiri. Ya di korespondensi telinganya di sini Bapak Ibu. Ya ini di kalau yang kiri. Kalau yang kanan ya tangan kanan di sebelah kanannya sini. Ya ini untuk telinga kanan. Yang pertama, ya cari dulu titik nyerinya di situ, kemudian diterapi di situ. Ya. Setelah ketemu titik nyeri, maka bisa diwarnai dengan, kalau warna, ya telinga itu energinya coolness bisa pakai warna orange. Kalau dia denging ya. Ya.
Kalau memang denging, orange di sini, ya apakah kanan atau kiri. Yang kedua, cari juga di sekitar tulang servikalnya, apakah servikal 1 sampai 7, mana di sini yang paling nyeri. Ya, ketika mau ketemu di sini, ya, ini juga sama, ya, diwarnai orange. Oke. Nah, yang ketiga, tambahkan ginjalnya. Ya, di ginjalnya sini bisa pakai kacang merah. Ya, pasang terus, ya, pasang seperti ini, ya, di dua korespondensi ginjal untuk menguatkan ginjalnya, ya. Jadi ini sejajar garis ini, kemudian pasang di sini untuk ginjal sebelah kiri, ginjal kanannya pasang sebelahnya. Ya, tinnitus ada hubungan dengan ginjal ya, Pak? Nah, Pak? Telinga berdenging tinnitus itu ada hubungan dengan ginjal ya? Iya, ada ginjal, ada ginjal. Karena yang menguasai telinga kan ginjal. Ya, korespondensi ginjal. Ini sambil tidur dipasang nggak Pak? Pasang terus ya. Oke. Itu mungkin Bang. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi ya. Nah, ini sebetulnya ini yang terutama yang baru-baru nih masih banyak yang bingung. Saya pikir nggak usah bingung ya Bapak Ibu semuanya. Jadi belajar sujok ini simple. Kalaupun nggak belajar, Bapak Ibu mempraktekkan apa yang memang ada di video gitu ya. Jadi nanti silakan dicek ya, ada di Sujok TV. Klik di YouTube ya, Sujok TV. Silakan praktekkan apa yang memang kita contohkan, atau di IG ya, di Instagram Sujok Indonesia. Nah, jadi praktekkan saja apa yang memang dicontohkan. Kalau ingin kita memperdalam keilmuan sujok, memang tetap harus belajar ya. Jadi kita bisa belajar dari hal yang dasar dulu ya. Boleh Bapak Ibu beli bukunya, boleh gitu ya. Mempraktekkan dulu dengan warna, dengan biji yang ada gitu. Nah, atau bahkan dengan tangan kosong pun sebetulnya bisa. Nah, jadi kalau misalnya kita masih belum paham tentang teori warna, ya tadi kan dicontohkan oleh Pak Herija, pokoknya pasang merah, pasang biru gitu ya. Dan itu boleh pakai apa saja ya. Ini termasuk ada pertanyaan nih dari Pak Bapak atau Ibu ya, Azuma Azra ya. Jadi silahkan warna spidolnya silahkan ya. Mau beli di kita boleh, mau dibeli di warung boleh. Asal silahkan dipastikan kalau untuk ke anak-anak harus food grade ya. Jadi biasanya kan kalau anak-anak khawatir di ini ya, ada toksiknya, jadi dijilat-jilat atau seperti apa. Nah, yang jelas kalau di kita beli spidol itu memang food grade, jadi ada non toksik gitu ya. Nah, jadi silakan saja Bapak Ibu, nggak usah bingung, praktekkan saja, beli bukunya biar paham gitu ya, nanti praktekkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih perlu ada komunikasi dengan kami gitu ya, insya Allah sebetulnya setiap hari Kamis, minggu pertama dan minggu ketiga, kita akan mengadakan program ini secara free. Jadi silakan nanti bisa hadir lagi di bulan depan di minggu yang pertama ya, untuk Sujok Coaching. Jadi kita akan banyak diskusi ya, kalau ada yang masih perlu penjelasan. Dan bagi Bapak Ibu nanti kalau misalnya ingin belajar ya, insya Allah dalam waktu dekat ini kita juga selain teori sujok, tadi sempat disinggung dari awal juga ada twist terapi. Jadi di sujok itu ada color terapi, ada magnet terapi, ada seed terapi ya, kemudian ada nail terapi, dan termasuk ada twist terapi. Nah, kalau ada yang mau belajar, insya Allah kita akan selenggarakan tanggal 30 dan juga 31 Juli ya.
2022 ini tentang Basic of Twist Therapy. Nah, silahkan nanti bisa didaftar ya Bapak Ibu semuanya. Kalaupun ada yang kalau tadi ya Pak Yudi kesaksian di awal nih, ternyata twist itu lebih gampang dan lebih mudah ya. Bahkan dengan tangan kosong bisa dilakukan. Nah, basicnya insya Allah kita akan belajar sama-sama di akhir bulan ini ya. Jadi silakan nanti bisa daftar langsung ke admin. Baik, karena waktunya ini sudah mepet juga nih, mau jam 11:30 ya, sesuai dengan informasi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Dari Pak Heriza, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada yang mau disampaikan untuk closing statement-nya? Silakan. Oke, jadi alhamdulillah Bapak Ibu sudah selesai sharing-sharing session kita ya. Jadi buat siapapun silakan kuasai Bapak Ibu keilmuan ini, karena ketika ada sesuatu yang mudah, kenapa kita cari yang sulit? Itu yang pertama. Yang kedua, Sujok itu complete set ya. Ketika Bapak Ibu ingin belajar mendalam, ya tentunya cari yang memang pernah belajar mendalam juga, maksudnya gitu ya. Jadi karena sekarang mulai banyak yang juga ngajarin Sujok gitu ya. Jadi harapannya ya nggak usah jauh-jauh lah, ke kita aja Sujok Indonesia ya. Kalau memang mau belajar secara internasional juga kita menyediakan memang Bapak Ibu ya, dengan standar-standar ISA. Bahkan terakhir kemarin kita juga sudah undang lagi Madam Bupinder. Maka setiap tahun pun kita akan adakan level ISA Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memang ingin certified-nya itu ISA ya, jadi nanti bisa di depan namanya ada SGT-nya ya, Sujok Terapi ya. Nah itu hanya bisa bagi mereka yang pernah mengikuti standar ISA ya. Kalau nggak pernah pakai standar ISA nggak akan berani masang SGT di depan namanya ya. Jadi silahkan Bapak Ibu ya. Jadi kita membuka sehingga Bapak Ibu benar-benar menguasai keilmuan ini ya. Jadi jangan cuman separuh-separuh atau kulitnya doang ya. Sayang, sudah investasi waktu macam-macam tapi ilmunya dikit ya. Jadi sekarang kuasai, karena memang sudah terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Bahkan kalau mau direct langsung belajar ke India juga sekarang juga bisa, kalau memang ada biaya kita mau belajar ke India atau ke Rusia juga bisa. Jadi kuasai Bapak Ibu ya, pahami, dalami sehingga Bapak Ibu benar-benar jadi master di sini. Oke, itu aja mungkin Kang. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Heriza yang sudah sharing pada kesempatan program Sujok Coaching di hari Kamis ini. Dan pesan beliau tadi, silakan kuasai ya, dan dalami keilmuan Sujok. Insya Allah bukan hanya untuk diri kita saja, nanti manfaatnya saya yakin keluarga, kemudian orang-orang terdekat kita, bahkan orang lain itu bisa akan mendapatkan manfaat dari skill atau dari kemampuan kita untuk pengobatan dengan metode. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mendalaminya di Sujok Academy atau Akademi Sujok Indonesia, atau ada yang mau mempraktekannya langsung, silahkan mulai dari buku, kemudian tools, alat-alat kita juga siapkan gitu ya untuk memudahkan Bapak Ibu-nya untuk sama-sama bisa mempraktekkan keilmuan Sujok ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Heriza yang sudah menyampaikan keilmuannya, dan kepada Bapak Ibu yang dari mana-mana nih ya, ada yang dari Qatar, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat, luar biasa ya, atau di luar Pulau Jawa. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa nanti insya Allah di hari Kamis minggu pertama. Nah, kita akan diskusi lagi, silakan ajak ya, tetangga, teman, saudara, kita akan sama-sama diskusi di forum yang sama. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya, saya undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.